senang bisa ketemu lagi. Terima kasih buat kepercayaannya untuk saya melayani di tempat ini pada pagi hari ini. Dan sepanjang bulan ini, mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut sepanjang dari sejak Oktober malah sudah tahu kita lagi bahas tentang walk by the Spirit dan juga fokusnya tentang buah roh gitu ya. Nah jadi hari ini saya kebagian bahasnya tentang kemurahan dan kebaikan gitu ya. Oke, kemurahan, kebaikan. Nah, kenapa dua? Yang lainnya satu-satu sendiri-sendiri. Ada kemiripan, tanya. Ada kedekatan antara dua kebenaran kembar ini, tanya. Kemurahan dan kebaikan. Nah, saya langsung saja. Apa itu kemurahan? Ini kalau baca itu kemurahan. Kemurahan itu apa ya maksudnya? Nah, kemurahan itu dalam bahasa Yunani-nya ya, Christotes. Ya, Christotes. Nah, artinya apa? Ya, kemurahan di sini artinya kebaikan hati. Kebaikan hati. Keramahan yang aktif ya. Jadi kalau ada yang ramah tadi sudah disambut dengan ramah ya, orangnya lagi mempraktekkan kemurahan di situ juga. Kalau sudah ramah sama teman-teman di kantor, sudah sedang mempraktekkan kemurahan. Kalau saudara ramah sama keluarga ya, mertua ramah dengan menantunya, menantu ramah dengan mertuanya, suami saling ramah, orang tua dengan anak ramah, maka mereka lagi mempraktekkan kemurahan. Lalu juga lembut, ya, murah hati, ya generous, memikirkan kepentingan orang lain. Jadi tiap kali kita memikirkan kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan kita sedang mempraktekkan kemurahan. Nah, bagaimana kebaikan? Loh, waktu saya baca pertama kali, kalau ini kemurahan artinya ini, kenapa namanya kata keduanya kebaikan? Karena mungkin dalam bahasa Indonesia kita suka pikirnya orang yang ramah itu orang yang baik, kita bilang gitu ya. Ternyata kebaikan yang dimaksudkan di sini namanya agatosine, ya bahasa Yunaninya agatosine. Artinya apa? Kebaikan moral, kebaikan moral. Ada integritas di situ. Ada ketulusan hati yang aktif membela, menolong dan melakukan yang benar. Jadi mungkin kalau disederhanakan dibaliknya gini, kemurahan hati itu baik, kebaikan itu benar. Jadi baik dan benar ya. Orang katanya ada yang baik tapi belum tentu benar gitu ya. Nolongin orang nyontek, nolongin orang korupsi ya, itu baik gitu ya. Nolongin temen, nolongin temen. Enggak, tapi enggak benar. Tapi ada juga orang yang menekankan lebih kepada benar, pokoknya harus benar apapun yang terjadi, enggak peduli, sakit hati, enggak suka, terserah gitu kan. Pokoknya benar. Nah, itu ada yang pengen ke arah sana, tapi lupa untuk bermurah hati, ya, lupa untuk mengampuni, lupa untuk juga untuk ramah ketika menyampaikannya. Jadi ya harus dua-duanya. Makanya dua-duanya mungkin saya menebak-nebak saja kenapa Rasul Paulus selalu mendekatkan dua kata itu. Dan puji Tuhan kita bisa ketemu dua-duanya hari ini. Nah, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita membaca bahwa tetapi buah roh ialah, kalau kita udah lihat ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan sampailah kita di kemurahan, kebaikan. Mungkin sambil mengingatkan lagi, kalau Bapak Ibu Saudara baca buah roh itu bukan buah-buah ya. Sebenarnya itu buah roh cuma satu. Cuma sekali gigit 9 rasa. Ya, 9 kalau dihitung. Jadi nggak bisa orang bilang saya udah keren di bagian sukacita, saya selalu bersukacita. Tetapi emang soal kebaikan kurang ya gitu. Masih berjuang di wilayah itu. Justru firman Tuhan berkata semuanya ini harus ada sekaligus. Iya. Ini bukan soal pilih wilayah mana yang terseneng. Ini soal semuanya harus ada dalam diri kita. Nah, tapi kalau harus ada gimana caranya ya? Kok saya susah? Nanti kita belajar lagi. Tapi yang saya mau menarik karena ini bisa dibahas dari berbagai cara, saya mau memfokuskannya ke kalimat ini. Menarik, bahwa tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau kita baca semuanya di situ, nggak ada tuh yang nggak setuju sama itu. Saya pikir kita semua senang kalau punya pasangan hidup, punya teman, punya orang tua, punya anak, punya mertua, punya menantu, punya bos, punya rekan sekerja yang kasih sukacita, damai sejahtera dan sebagainya itu. Terus saya bilang ya semuanya. Siapa yang menolak orang seperti itu? Itu menyenangkan sekali saja. Nah, Rasul Paulus bilang tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dan nanti kemanapun kita pergi, kita bawa ini, maka kita akan menemukan orang setuju dan menerima. Nah, kalau gitu, bila memang tidak ada hukum yang menentang kebaikan dan kemurahan, mengapa orang tidak mau melakukannya? Pertanyaannya. Ya, kita lihat ternyata melakukannya bukan cuma sulit bagi orang yang susah, tapi juga ada yang bilang nggak mau. Ya, nggak mau melakukannya. Ada yang bilang ini ya oke, saya setuju, tapi Ariel, dunia nggak bekerja seperti itu. Ya, dunia tidak bekerja seperti itu. Itu mungkin idealis banget, tapi realistis aja. Dunia nggak bekerja seperti itu. Nah, hari ini saya coba berpikir dan mencoba membagikan 3 ide ini. Kenapa kira-kira orang tidak mau melakukannya? Mungkin juga kita di ruangan ada yang bilang seperti itu. Saya tidak mau melakukannya atau susah melakukannya. Yang pertama,
karena sifat daging kita bertentangan dengan kemurahan dan kebaikan. Jadi ada sesuatu dalam diri kita yang kita setuju tapi kayaknya kok enggak gitu ya, antara setuju dan enggak. Dan kata Rasul Paulus itu bicara soal kedagingan kita. Ada sisi kemanusiaan kita yang udah jatuh sejak di Taman Eden dulu, sehingga dosa menguasai kita, sehingga yang kita inginkan bukan hal yang baik sebenarnya. Dan bahkan kalau kita pengen yang baik, kata Rasul Paulus, yang jahat itu yang kita lakukan. Di Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Maksudku ialah, gitu, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara pengen, tapi saudara nggak ngelakuin. Ya. Susah melakukannya, orang bilang. Susah ya, siapa yang ingat soal kemurahan hati kalau kita lagi marah misalnya. Ya. Siapa yang ingat sama kebaikan juga kalau kita lagi kepepet. Gitu ya. Kalau lagi kepepet pengennya apa? Kalau lagi kepepet kita pengennya orang menoleransi kesalahan kita. Ayolah, baru kali ini doang. Kan sama-sama kenal, kan temen. Gitu ya. Tapi kalau kita lagi hak kita dilanggar, kita pengen keadilan kan. Kita pengen harus benar, hak saya. Gitu. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan? Karena kedagingan ini. Dan kemudian Rasul Paulus melis sebuah daftar. Ya. Nah ini kalau saudara bandingkan tadi daftar buah roh yang kasih sukacita itu, kita ketemu sama lawannya di atasnya, di ayat di atasnya. Dia kasih sebuah daftar perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Dan kalau kita lihat itu semacam daftar dosa-dosa kita juga. Kalau saudara lihat, ya saya mabok enggak sih, tapi suka memecah belah gitu kan ya. Suka ngadu ke sana kemari, si ini jahat banget ya, saya bilang, sini jahat banget ya. Kita pengen semua orang dukung kita dan semua orang musuhin orang yang kita nggak suka. Nah itu pemecah belah. Gitu ya. Apalagi, saya nggak nyembah berhala gitu ya. Tapi suka agak-agak sihir. Yaitu apa? Kita berdoa demikian rupa sama Tuhan, kita menganggap doa kita kayak mantra supaya Tuhan lalu bisa dapat apa yang kita pengen. Kita memperlakukan Tuhan seperti jin, gitu ya, jin dalam botol. Ya, kalau aku begini, kalau aku begitu, maka seharusnya engkau begini kepada aku. Kalau aku kasih persembahan cukup banyak, maka seharusnya aku diberkati. Itu sihir, Bapak Ibu. Ya, kita baca Alkitab karena kita, kalau saya baca Alkitab, saya perkatakan kata-kata di Alkitab itu, maka itu jadi nyata, kita bilang gitu. Kita lagi memperlakukan Alkitab seperti mantra jadinya. Itu sihir sebenarnya. Jadi bilang, kita struggling di sini, kita bergumul di sini. Dan lalu bahkan Rasul Paulus menekankan ini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapapun yang melakukan ini, katanya, tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan bersama dengan dia dalam kekekalan. Nggak bisa. Nah kalau gitu apa harapannya? Nah mungkin kalau itu untuk poin pertama ini saya mau reach out sama Bapak Ibu Saudara teman-teman, saya jarang kemari, saya nggak tahu mungkin apakah ini masih orang-orang yang lama atau orang yang baru, kalau yang baru datang saya tidak tahu. Tapi kalau mungkin kita mengakui ada banyak waktu mungkin untuk membahas semuanya ini. Mungkin ada yang berdebat, percabulan itu apa, hawa nafsu itu apa? Nggak gitu kan? Ini kan enggak kan? Tapi kalau misalnya kita waktu dengerin kita bilang, iya saya masih berjuang di wilayah itu. Tapi saya bahkan terus terang aja, saya menikmatinya di bagian itu. Maka saya mau tanyakan dan mau bertanya, moga-moga kalau saudara mau terbuka hatinya hari ini, maukah engkau kenal Yesus Kristus ini yang akan membebaskan engkau dari semua hal ini. Dan mungkin hatimu sudah ada yang bilang, nggak benar ini hidup saya, tapi kok saya susah ya meninggalkannya. Yuk, mari coba kenali terus, datang terus. Kalau emang Lasem ini menyenangkan bagi saudara, datang kemari. Lalu juga kalau mau lebih banyak lagi, ikutlah home gitu ya, bisa banyak bahas lagi. Tapi intinya ayo cari tahu lebih banyak tentang Yesus Tuhan ini dan kebenarannya. Dan dia akan kasih lihat kepada saudara bahwa ada kuasa untuk lepas dari semua ini di dalam nama Yesus gitu. Nah, tapi kalau saudara juga mungkin, tapi saya juga udah percaya, but why? Saya masih jatuh juga di hal yang sama. Nah, memang ya, orang yang memiliki Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus itu masih dapat jatuh dalam dosa, masih bisa. Jadi kalau ada yang bilang, ini bicara kesempurnaan kah Ariel? Kita semua setuju nggak ada yang sempurna. Dan saya suka sama pendapat yang bilang gini, it's not about perfection, it's about direction katanya. Ya, kita arah hidup kita lagi arahin kemana sekarang? Apakah saudara lagi mengarahkan
Hidup saudara untuk apa? Saya mau taat, saya mau dipimpin sama Roh Kudus, saya mau melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam perjalanan kita menuju ke sana, iya kita akan jatuh, kita akan bangun lagi, jatuh dan coba lagi begitu. Tapi kabar baik ya kita bisa memang jatuh dalam dosa, tapi tidak akan betah hidup dalam dosa. Nah kalau saudara juga mungkin hari ini sedang hidup di dalam dosa, dan sedang di dalamnya benar-benar, dan mungkin ada kayaknya enak juga ya kayak gini ya, tapi ada paling tidak di hati saudara bilang apa? Kamu bukan untuk ini. Ayo kembali kepada istrimu, ayo kembali kepada suamimu, ayo kembali hubungi anak-anakmu, ayo hormati lagi orang tuamu, ayo jangan curi lagi, cukupkan dirimu dengan segala yang ada, ayo berhenti mendendam, mau sampai kapan kamu marah tiap kali dengar nama dia. Kalau itu ada terus di hati kita, ayo mari kita coba untuk Tuhan, tolong saya nggak bisa, saya minta pimpinan Tuhan, saya minta Tuhan tolong saya. Dan saudara, saya suka pakai perumpamannya ya gini, babi itu memang di kubangan, itu habitatnya. Ya, dia akan makan apa saja yang diberi, bahkan dia akan makan juga kotorannya sendiri. Biarpun fakta ini tidak akan mengubah persepsi saudara soal babi. Saudara tetap suka makan. Ya, biarpun saya ngomong gini, tapi babinya seperti itu, dilempar ke kubangan, dia happy. Saudara dandanin kayak apa, dia akan kembali ke kubangan lagi. Dia feels at home, itulah habitatnya. Ya, nah, gimana dengan domba? Nah, kalau domba beda lagi habitatnya, di padang rumput. Ya, dan domba bisa kecebur ke kubangan nggak? Banget. Ya, kalau saudara pernah dengar khotbahnya Joshua Iwan Wahyudi ya, waktu cerita di PVJ dia bilang, waduh domba itu bodoh katanya. Ya, pandangannya tuh pendek. Dia baru tahu serigala mendekat tinggal berapa meter dia baru sadar. Lemah banget. Dia nggak mungkin survive di alam luar kalau nggak ada gembalanya. Kecebur sering, mungkin sekali sering. Tapi ini yang anehnya, domba tidak betah di kubangan. Gitu kan, kalau saudara domba yang bulunya tebal kayak gitu masuk kubangan dan dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, dia berat gitu, dia makin dia gerak lumpurnya makin meresap ke dalam, makin dia nggak bisa gerak. Begitu keluar, kalau puji Tuhan bisa keluar, apa yang terjadi? Belum beres, kotorannya masih nempel di badannya kadang-kadang gitu kan. Dan kadang kalau lumpur udah pernah nginjak lumpur lalu berpanas-panas, lumpurnya dikeras kan, makin nggak enak gitu badan kita bergeraknya juga kaku gitu dia perlu ada orang yang mesti bersihin dia nggak kayak anjing gitu ya atau kucing yang bisa jilat-jilat badannya sendiri gitu ya lalu beres tuh enggak, dia perlu bantuan. Ini makhluk yang sangat-sangat tidak mungkin bertahan hidup di luar sana kalau nggak ada gembalanya. Dan lumayan lucunya adalah Tuhan pakai kita sebagai istilahnya sebetulnya domba gitu ya. Nah, saudara sudah merasakan betapa bodohnya saudara kalau gitu dalam hidupnya. Sudah merasakan itu? Iya, gitu. Kalau pernah lihat videonya itu yang pendeta Joshua Iwan baru aja diangkat dari kubangan, dia lompat-lompat dia masuk lagi. Tunggu berapa detik. Itulah kisah hidup kita. Baru juga hari ini tobat, besok bikin lagi. Tetapi ini, kalau saudara menyadari itu, lalu melihat begini, tapi saya nggak mau hidup di dalamnya. Ya, ayo, Roh Kudus memanggil. Ya. Hari ini biarlah saudara juga ada pertobatan, adalah Tuhan tolong saya untuk meninggalkan hidup ini yang dalam dosa ini, saya mau hidup di dalam Tuhan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa kita tidak mau melakukannya karena kita takut kehilangan. Kehilangan apa? Macam-macam. Ada rasa nyaman, ada penerimaan, ada popularitas, ada relasi, mungkin takut kehilangan gengsi, takut kehilangan wibawa, takut kehilangan materi, gitu ya. Nah, misalkan kenapa orang tidak mau berbuat benar? Misalkan ya kita suka ngobrolin, suka sok-sok ngegosipin pejabat. Kenapa sih pejabatnya semua nggak ada yang benar gitu ya? Kenapa nggak gini aja? Saya pernah memimpikan bahwa pejabat tuh ada yang bilang di depan televisi, bilang apa? Saya tidak akan ambil gaji saya sepanjang 5 tahun saya menjabat. Semua gaji saya akan siapkan untuk dana nolongin orang-orang yang kesusahan. Ada satu aja yang seperti itu, bilang, wah itu udah hebat gitu. Nah, kenapa mereka tidak melakukannya? Kenapa nggak tinggal dilakukan saja? Mungkin karena mereka takut kehilangan relasi mereka. Karena kalau ada satu yang benar, yang lain nggak suka. Lalu dimusuhin rame-rame, lalu nggak diajakin arisan, nggak ketemu lagi sama teman-teman di padel, gitu kan. Lalu bilang, ya kalau saya bikin bener nanti semua orang anggap saya kayak aneh, saya nggak mau kehilangan relasi. Atau mungkin ada yang bilang, oh saya pengen bermurah hati, tapi saya takut apa? Saya takut kehilangan rasa nyaman saya, karena orang yang murah hati cenderung akan dimanfaatkan, misalkan gitu. Nanti orang semua nyari-nyari saya kehilangan rasa nyaman saya, padahal saya pengen begini, saya pengen begitu. Kita takut kehilangan. Ada yang takut kehilangan. Nah, tapi kehilangan yang kita rasakan ini bisa jadi menyingkapkan apa yang menjadi berhala kita. Saya tidak, sekali lagi jangan marah dulu ya, jangan mandangin kayak gitu banget gitu ya. Tapi bahwa bisa jadi
Kalau kita begitu takut kehilangan sesuatu, itu menyingkapkan bahwa inilah yang kita pegang erat, inilah yang kita sayang banget. Dan menariknya, berhala, kalau bilang ini berhala itu bukan sesuatu yang kita sembah kayak patung gitu, bukan. Sebenarnya berhala adalah apapun yang kita dambakan, atau inginkan, atau kejar, dengan kata lain, kita sembah selain Tuhan. Gitu. Saudara menginginkan sesuatu, saudara mendambakan sesuatu, kalau aku dapat itu aku akan bahagia. Kalau saja anak-anakku begini, aku baru bahagia. Kalau saja orang tuaku begini, maka aku baru bahagia. Kalau aja pasanganku begini, aku baru komplit. Coba aja pekerjaanku begini, baru aku merasakan seluruh dunia aku dapat. Ya, ada yang bilang it means the whole world to me, kayak gitu. Ya. Dan ternyata berhala juga itu bukan sesuatu yang buruk sejadi, sesuatu yang baik. Tapi menjadi prioritas kita lebih daripada Tuhan. Ada yang bilang kan kalau taruh di Instagram, ya my family, my everything. Ya, gitu ya. Makanya begitu family-nya diganggu, wow, taringnya keluar langsung gitu. Wow, gitu kan ya. Gitu ya. Ada yang bilang, oh ya, karirku segalanya. Begitu ada saingan, ada yang lebih muda, ada yang lebih pintar, ada yang mau kerja lebih banyak, digaji lebih sedikit, kita takut. Wah, ini saingan. Kenapa? Karirku segala-galanya. Bisnisku segala-galanya. Makanya begitu bisnis kita mesti kita urusin tuh, kita tinggalin semuanya. Anak, istri, pasangan, kita tinggalin, kita abaikan. Kenapa? Karena demi bisnisku. Dan kalau ditanya, kenapa Pak tinggalin keluarga begitu lama? Kan aku bangun ini untuk keluargaku, kita bilang gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, mungkin yang kita pengen sebenarnya kita lebih sayang bisnis kita. Karena kadang keluarga nggak bisa dikendaliin, setuju nggak? Keluarga nggak bisa kita kendaliin. Bisnis bisa kita kendaliin gitu. Saya misalkan istri saya suka cerita tentang anak-anak di sekolah karena dia guru, anak-anak sekolah yang tanya kok nggak mau belajar, main game aja gitu. Nah itu saya coba ngobrol, mikir kenapa ya ada orang-orang yang bisa tuh ya mengabaikan hal yang penting demi hal yang remeh. Lalu ini yang saya dapat, ya saya pikir kadang-kadang anak-anak tuh main game karena game itu adalah dunia kecil yang bisa mereka kendalikan. Pelajaran sekolah nggak bisa dikendalikan. Guru nggak bisa mereka kendalikan, teman-teman nggak bisa mereka kendalikan. Akhirnya mereka lari ke suatu wilayah kecil yang bisa mereka kendalikan, itu apa? Game. Dan kita juga dewasa juga sering begitu kan? Gitu. Kita suka lari ke wilayah yang kita kendalikan. Nah, para cowok-cowok, para bapak-bapak di sini, kalau ribut sama orang di rumah apa yang kita lari kemana? Ke kerjaan, karena kerjaan itu bisa kita kendalikan gitu. Itu kita ngerti. Tapi otaknya istri kan sudah dibaca kan ya bapak-bapak gitu kan ya. Ya kan cuma Tuhan yang tahu gitu kan ya. Apa isi kepala mereka gitu. Ya, kita menikah sekian belas tahun itu kayak menikah dengan sekian belas perempuan yang berbeda gitu, karena mereka semua berubah terus gitu. Kita nggak punya learning curve-nya gitu kan ya. Ya kita nggak pernah jadi, oh kalau soal istri gue jagonya, enggak. Istri lu cuma satu. Lu cuma jago di wilayah itu. Istri orang lain itu masalah yang berbeda lagi. Jadi ya, banyak orang lalu lari gitu. Mungkin perempuan lari, ada yang perempuan stres sama suaminya, lari ke anak karena anak bisa dikendalikan sama dia. Itulah kerajaan kecil dia. Nah kita suka lari kemana-mana ke wilayah. Para hamba Tuhan lari kemana? Ke pelayanan kadang-kadang. Kenapa? Keluarga susah diurus. Ke pelayanan saya bisa kendalikan. Di pelayanan saya dapat penghargaan. Misalkan. Betapa jebakan kita banyak. Kadang tuh hal yang kita bilang itu baik kok. Tapi apa? Itu lebih akhirnya daripada Tuhan. Akhirnya cuma kita pakai untuk mengobati rasa kesepian kita, kemarahan kita, kekecewaan kita. Seperti itu. Nah lalu ini kata Tim Keller, apapun yang mengendalikan kita adalah Tuhan kita. Orang yang mencari kekuasaan, dikendalikan oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan, dikendalikan oleh orang-orang yang ingin disenangkannya. Kita tidak mengendalikan diri kita sendiri. Kita dikendalikan oleh yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa Tuhan kita saat ini? Apakah kita sedang bermain-main dengan berhala kita? Kita pikir ini yang akan bikin kita bahagia. Akhirnya apa? Kita mengabaikan apa yang di murah hati, apa yang jadi kebaikan, kebenaran, kita abaikan. Kenapa? Pokoknya saya mau ngerjain ini, tapi kita lupa melakukan apa yang sungguh-sungguh penting. Ya, dulu Tuhan Yesus pernah menegur para ahli Farisi yang mengatakan, pokoknya ngasih dulu ke Tuhan, tapi ke sesama nggak mau. Lalu bilang apa? Iya, dua-duanya nggak boleh tinggalin. Dua-duanya kamu jalankan. Jangan pakai alasan Tuhan, seolah untuk Tuhan, untuk lalu mengabaikan sesama kamu. Gitu. Nah di Filipi 4 ayat 7-9 ini perkataan Rasul Paulus soal apa yang dia inginkan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kata sampah itu halus banget, aslinya malah kotoran. Gitu ya, kotoran ya, supaya aku memperoleh Kristus. Dia seorang yang udah punya segala-galanya, dia seorang terkemuka dalam komunitas orang-orang Farisi, tapi dia apa setelah dia ketemu Tuhan Yesus, dia bilang,
Semuanya kuanggap sampah. Bukan berarti dia lalu semua pengetahuan dia nggak berguna sama sekali. Nggak, bahwa apa yang dikejar oleh orang pada zaman itu, soal posisi, soal mimpi, soal passion, apapun itu, enggak, semuanya sampah. Dia bilang, yang penting adalah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ya. Berarti dia nggak bilang sama Tuhan, Tuhan, aku dipakai Tuhan kan aku orang baik, aku orang benar. Enggak, dia bilang, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, karena iman, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan, misalkan kepercayaan. Itu semua bicara soal apa? Pendaknya iman. Aku diterima Tuhan karena iman. Saya dulu anak baik-baik, dulu. Saya juara kelas, saya nggak pernah keluyuran, saya jaga diri saya baik-baik. Tiap kali ketemu siapapun saya suka mengatakan pokoknya nggak ada yang kayak saya anak baik gitu kan ya. Makanya saya diberkati, saya bilang saya dapat pekerjaan, saya juara kelas, IPK saya bagus, segala gitu. Sampai saya ketemu bahwa enggak, Ariel, kamu sama aja, kamu orang berdosa. Bahwa ternyata saya diberkati Tuhan bukan karena saya melakukan semuanya itu, tapi karena Tuhan baik aja sama saya. Tuhan kasih anugerah sama saya. Gitu. Itu yang perlu kita ingat, bahwa akhirnya apa? Saudara lagi takut kehilangan apa? Mungkin ada yang saudara takut, aku takut, ya kan? Kenapa saudara nggak mau berdamai sama orang? Aku takut nanti dibilangnya apa? Lemah. Wah dia lemah, gitu ya. Akhirnya dia ngalah juga. Kenapa saudara takut untuk berkata benar? Saya takut kehilangan relasi, saya takut dibilang sok suci. Nah, sudahkah Kristus jadi yang paling utama dalam hidup kita? Supaya kita bisa bilang, Tuhan Yesus, Engkau bilang apa aja, aku ikut, aku nurut, aku kehilangan banyak hal nggak apa-apa, tapi aku sudah memperoleh Engkau segala-galanya. Nah, yang ketiga, karena kita melupakan gospel. Nah, maksudnya apa? Kemurahan dan kebaikan Tuhan atas orang berdosa lewat Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Itu gospel. Itu berita Injil, itu berita kabar baik. Bahwa apa? Bahwa Tuhan bermurah hati dan menunjukkan kebaikannya atas kita orang berdosa. Ia benar dan Ia selayaknya menghukum kita. Kita selayaknya dihukum, tapi Tuhan tahan penghukumannya. Kita juga nggak layak dapat pengampunan, tapi Tuhan beri pengampunan. Itu semua bicara tentang kabar baik, gospel itu, Anaknya yang tunggal itu. Nah, yang di 2 Petrus 1 ayat 3-9 mengatakan sebagai berikut. Rasul Petrus mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara lihat persamaannya, Rasul Petrus bilang apa? Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kamu, supaya kamu luput dari segala hawa nafsu duniawi ini, soal kedagingan, tapi kamu punya kodrat ilahi, itu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sama. Tapi kemudian menariknya, dia bilang, ini berita kabar baik, saudara dikasih anugerah, kita semua dapat anugerah ini. Segala sesuatu yang berguna, udah Dia kasih untuk hidup yang saleh. Dan berarti kalau kita bilang, aku mau hidup menyenangkan Tuhan, aku mesti lakukan apa? Firman Tuhan sudah menyelesaikannya, sudah menyediakan segala sesuatunya. Saudara udah dikasih semua modalnya dan sebagainya. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Firman Tuhan ada dalam tangan saudara. Saudara tinggal lakukan saja. Tapi kemudian di ayat 5, setelah semua anugerah ini, dia bilang apa? Justru, kamu udah dapat janji ini, kamu kelak akan bersama dengan Tuhan, tuh janji yang kekal tuh kan ya, bahwa kamu akan bersama dengan Tuhan. Justru karena kamu udah terima semuanya itu. Kamu leha-leha, kamu bilang, Yesus sudah baik sama aku, maka aku bisa bebas lakukan apa saja yang aku ingin. Tuhan tetap akan mengampuni aku, Dia baik sama aku, Dia akan terus memberkati aku, biarpun aku hidup dalam dosa. Bukan begitu. Justru karena saudara punya anugerah, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Loh, katanya diterima dengan tanpa syarat, Tuhan udah ampuni. Iya, justru orang-orang yang terima itu, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Mereka nggak malas-malesan. Udah tinggal tunggu waktu dipanggil aja lah. Sekarang sementara kita having fun aja gitu. Nikmati hidup. Lihat apa yang kita pengen lihat, rasakan apa yang kita pengen rasakan. Enggak, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk, nah kalau Rasul Paulus kasih buah roh, itu inspirasi dari Roh Kudus, dia memberitahukan itu. Kalau Rasul Petrus bilangnya agak beda, menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada kan semua orang. Lengkap semuanya. Dan itu bukan berarti urutan dulu ya. Oh, berarti kebajikan dulu. Iman dulu deh, iman aja dulu. Nanti kalau ada waktu baru kebajikan. Enggak, semuanya ditambahkan. Nah, penambahan itu kalau mungkin saudara tahu hitungan matematika, apapun yang ditambah, 1 tambah 1, mau diputar gimana pun tetap aja. 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1, gitu aja.
Jadi semuanya ini harus ada bareng-bareng gitu. Nggak gini dulu, udahlah aku mau mengasihi teman-teman segerejaku dulu, baru aku mengasihi orang-orang yang bukan orang Kristen. Enggak, semuanya bareng jadi satu. Sekali gigit, 9 rasa. Lihat paralelnya, mirip-miripnya, buah roh yang sama ini ya. Nah, lalu sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, gitu ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa kita malas melakukan apa yang Tuhan suruh? Karena kita nggak melakukannya mungkin. Sudah merasa gitu? Heran ya? Kalau kamu berlimpah-limpah melakukannya, kamu akan dibikin makin giat. Ya. Kenapa? Saudara pernah olahraga? Pernah coba pertama kali olahraga setelah sekian lama nggak olahraga? Susah kan? Ya. Makanya kita nggak mau mulai-mulai kan hari ini, gitu kan ya? Ya, saya kali ya. Kayaknya kalau jemaat CLC itu semua sehat-sehat. Kalau nggak sepeda, gym, padel, kayak gitu ya. Isinya semuanya itu, ya. Segala umur sehat kayaknya kalau di CLC. Kalau paling malu makan sama orang CLC sih. Karena makannya itu nggak sehat kok, nggak sehat, oh gitu ya. Yang ini sehat kok, oh gitu ya. Iya. Saya heran tuh ya, kenapa orang suka makan nasi goreng deh. Udah nasi digoreng lagi, waduh, aku banyak dosa. Mereka kayaknya orang yang baik semuanya. Iya, pisang goreng, udah pisang digoreng lagi, gorengan ya ampun kok itu orang jorok banget makannya. Saya makan sama orang itu, tertuduh sepanjang itu. Ya. Tertuduh banget makan sama orang CLCC gitu ya. Makannya sehat semuanya, ya luar biasa. Iya, tapi saudara tahu kan betapa susahnya kalau pernah berhenti diet atau berhenti olahraga, mau mulai kan nggak enak kan? Tapi orang yang senang melakukannya akhirnya apa? Giat melakukannya. Ini masalah otot. Makin dilatih makin berguna. Jadi kalau ada yang sudah meninggalkannya, ayo digiatkan lagi. Dan semakin saudara melakukan, saudara akan semakin giat melakukannya juga. Tetapi katanya, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi Rasul pasti kan begini, barang siapa tidak memiliki sebagian, enggak, dia anggap semuanya kamu punya atau kamu tidak punya gitu aja. Ia menjadi buta dan picik. Kenapa? Apa maksudnya buta dan picik? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara udah berapa lama jadi orang Kristen? Udah berapa lama jadi orang Kristen? Udah berapa lama kita sering dengar berita baik? Udah berapa minggu yang kita lewati bersama-sama beribadah? Udah berapa lama lasem ini bersama-sama kita di sini? Nah, sudahkah kita lakukan, Tuhan, apa yang udah aku lakukan dengan hidupku ya? Apakah aku jangan-jangan sudah jadi lupa akan kasih karunia-Mu? Itulah mengapa kita nyanyi. Mengapa ada yang nyanyi, kayaknya ya mau yang angkat tangan kayak, mau yang diem aja kayak. Tapi kita menyadari ada orang-orang yang ketika ibadah tuh ada yang sungguh-sungguh sekali. Dan mungkin ada yang heran, kenapa ya ada orang kayak gitu? Lalu mengapa ada orang kayak biasa aja? Malah mungkin ada yang males-malesan kebaktian. Nah, saya bukan mau menghakimi siapapun, tapi saya bilang gini bahwa ya mungkin kenapa yang sungguh-sungguh itu datang dan dia berekspresikan dengan sungguh-sungguh karena dia selalu ingat Engkau baik sama aku ya Tuhan. Ya, kalau kita ingat siapa kita, bahwa Tuhan kok sabar banget sama aku. Kok terima kasih Tuhan tidak pernah menyerah sama aku. Aku dipelihara. Dulu aku masih dari sejak aku kecil sampai aku sekarang udah tua mungkin. Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Apa sih yang aku buat Tuhan sampai Engkau mau melakukan ini semua untuk aku? Kalau kita pikir katanya makin tua kita makin banyak penyesalan, makin tua makin banyak refleksi kita bilang hidupku nggak benar-benar amat ya, banyak banget kekuranganku. Tapi kalau kita lihat juga Tuhan Engkau setia sepanjang tahun-tahun itu. Apa sih Tuhan yang aku buat sampai Engkau begitu baik sama aku? Nggak ada kabar baik, kabar buruknya nggak ada. Tapi Tuhan ada di sana. Waktu kita makanya tiap kali kita ingat itu, jangan lupa akan gospel ini, maka kita penuh ucapan syukur dan kita akhirnya aku mau terus melakukan apa yang Tuhan minta kepada aku. Tiap kali kita mengingat Injil, Roh Kudus menyadarkan tadi, menginsyafkan kita akan keberdosaan kita. Tapi juga di saat yang sama mengingatkan akan kemurahan dan kebaikan Tuhan dan akhirnya memuliakan Kristus. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, waktu dia belum disalib, dia ngobrol sama murid-muridnya dan dia menjanjikan bahwa nanti kalau aku sudah naik ke surga akan ada Roh Kudus datang, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus ini, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita memuliakan Kristus, maka cita rasa buah roh itu akan mudah dikecap oleh orang-orang, ya, sehingga mereka pun akhirnya memuliakan Bapa Surgawi. Saudara ingin orang-orang lebih banyak memuliakan Kristus, percaya Yesus, maka ayo buah rohnya ditunjukkan kepada orang-orang. Ayo jangan ragu untuk melakukannya. Ya, mungkin kita takut, mungkin kita lupa,
Mungkin kita masih juga lebih nurut daging kita. Mari hari ini kita berbalik. Mari hari ini kita ingat kembali. Mari hari ini kita kembali kepada Tuhan. Engkau segala-galanya bagiku. Amin untuk firman Tuhan.